Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Jumat 23 Juli 2021 ada jadwal untuk mata pelajaran PPKN. Selamat kalian yang sudah naik kelas 8 ya di masa pandemi. Alhamdulillah kalian naik kelas, walaupun kemarin nilainya ya banyak yang mengecewakan. Namun karena sesuai rapat sudah ditentukan naik kelas, ya selamat bagi kalian. Mungkin sudah tidak asing dengan saya, karena kelas 7 kemarin saya juga yang mengampu atau yang memberikan materi pelajaran untuk PPKN. Nah, pada awal semester ganjil ini, saya harap kalian diawali dengan sesuatu yang spesial. Dari diri kalian itu timbul semangat yang tinggi untuk belajar. Walaupun di masa pandemi ini belajarnya adalah belajar daring. Karena kemarin dengan WA group banyak yang kurang maksimal, maka pada semester ini Bapak akan tambahkan dengan video. Jadi kalian yang tidak punya kuota ya silahkan untuk tethering atau hotspot dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan Pak RT-nya, dengan Pak Bayanya, pokoknya silahkan. Yang penting kalian bisa belajar daring. Karena game saja kalian bisa, masa untuk pembelajaran kalian nggak bisa. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, nanti banyak hal yang harus saya perkenalkan dulu untuk pelajaran PPKN ini, biar tidak ada miscommunication, miskonsepsi. Jadi mungkin untuk kelas 8 di SMP PGRI 2 Banda Sri Bawono, kebetulan ini juga saya yang mengampu. Sebelum mulai, tetap senantiasa kami ingatkan dari sekolah, kami menghimbau tetap protokol kesehatan. Dimanapun, kapanpun, bagaimana saja pun kegiatan kalian, tetap prokes ya, prokes ketat. Kita dukung pemerintah untuk bersama melawan COVID-19. Nah, kalau tahun kemarin kita selalu mendengungkan 3M, pada semester ini karena sudah banyak kasus COVID, maka 5M mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas yang tidak penting, tidak darurat, interaksi sosial yang tidak darurat. Tetap semangat walaupun pandemi, jaga kesehatan. Oke, sekarang apa itu PPKN? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebenarnya secara kurikulum, PPKN ini di masa pandemi ini mudah, yaitu hanya 2 KD. Kalau bahasa kurikulum kompetensi dasar KD. Tapi kalau bahasa lebih umumnya bagi kalian ya 2 bab saja. Yaitu yang pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir kenaikan kelas nanti, semester ganjil akhir nanti mau bagi rapot, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hanya 2 bab saja yang kita pelajari selama 6 bulan satu semester. Satu semester itu 6 bulan. Maka kalian harus paham, harus bisa mengejar ketertinggalan. Lalu berapa KKM-nya? KKM-nya meningkat. Kalau di kelas 7 kemarin KKM-nya hanya 70. Nah, pada kalian sekarang kelas 8, KKM-nya adalah 73. Masih ingat loh ya, KKM itu kriteria ketuntasan minimal atau batas minimal dari nilai yang harus kalian dapat. Entah itu penugasannya, entah itu hariannya, entah itu UTS, entah itu ujian akhir semester, dan lain-lain. Pokoknya batas minimalnya adalah 73. Itu untuk mata pelajaran PPKN. Nah, pelajaran lain bisa nanti tanya dengan gurunya masing-masing. Selanjutnya untuk penugasannya. Apa saja penugasannya? Seperti biasa, kemarin saya sempat kecewa dengan beberapa dari kalian yang tugasnya itu sama sekali tidak memenuhi syarat sebenarnya. Kalau tatap muka itu sudah saya press itu.
Tapi karena ini masih daring, oke lah saya maklumi. Tapi saya maklumi juga ada batasnya. Kalau kualitas kalian seperti ini, saya nggak yakin kalian untuk mencapai standar kelulusan yang sesuai dengan kurikulum. Makanya penugasan untuk PPKN walaupun daring, penugasannya ada 3, yaitu penugasan terstruktur, bisa saja ini merangkum, menulis, membaca, memahami. Penugasan produk atau project. Nah, kemudian selain penugasan produk atau proyek, itu biasanya clipping, makalah, bisa. Dan yang terakhir adalah penugasan portofolio, unjuk kerja dan praktek. Mungkin praktek hafalan, praktek-praktek lain juga bisa. Bermain peran juga bisa. Nah, pada dasarnya di dalam PPKN kan tidak ada praktek-praktek yang sulit. Makanya nanti dalam prakteknya kalian tetap hafalannya itu yang saya kejar. Karena itu adalah bekal kalian untuk memahami semua kognisi atau pengetahuan di konsep dasar mata pelajaran PPKN. Kemudian selanjutnya untuk tesnya. Nah, kemarin ini juga ada yang masih bingung kan. Tes untuk PPKN itu gampang. Yang pertama tes lisan dan hafalan, itu masuk dalam penilaian. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis. Nah, tes tertulis ini ada tes pilihan ganda yang kemarin menjawab di aplikasi Google Form itu yang langsung keluar nilainya. Ada tes esai. Tes esai itu ya bisa saja esai singkat, yang jawabannya itu hanya 1 kata, 2 kata, atau 3 kata, itu namanya tes esai. Lalu yang terakhir adalah tes uraian. Tes uraian itu membutuhkan penjelasan atau jawaban yang panjang. Itu namanya tes uraian. Nah, 3 tes ini yang saya gunakan di dalam mata pelajaran PPKN. Lalu penilaiannya, yang saya nilai itu ya sikap dan sosial. Ini mulai dari pakaian kalian, kesopanan kalian, rambut kalian, kemudian cara berpakaian kalian, itu semuanya dalam nilai sikap dan sosial. Sosial itu bagaimana pergaulan, interaksi kalian dengan sesama teman, dengan gurunya bagaimana. Nah, itu juga masuk dalam penilaian PPKN. Jadi jangan anggap remeh. Justru penilaian sikap ini yang paling penting dalam mata pelajaran PPKN. Rambut gondrong misalnya, kan batasnya sudah jelas. Kalau samping kiri ini tidak menyentuh daun telinga. Nah, yang belakang ini tidak menyentuh kerah baju. Sedangkan yang depan ketika ditarik tidak sampai alis. Itu saja batasnya untuk kalian usia SMP. Khususnya di SMP PGRI 2 Bandar Sri Bawono. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini hanya kognitifnya dari nilai-nilai harian, nilai-nilai ulangan, itu namanya nilai pengetahuan. Sedangkan penilaian keterampilan itu adalah penugasannya, yang praktek hafalan, yang praktek membuat clipping, atau praktek-praktek lain, itu namanya penilaian keterampilan. Kemudian bagaimana persentase nilai? Persentase nilai ini mungkin kalian yang ingin mengira-ngira nilai rapotnya. Nah, di sini jawabannya. Nilai rapot pengetahuan itu adalah hasil dari rata-rata harian 60%. Jadi harian kalian mengumpulkan nilai-nilai harian mulai dari ulangan-ulangan harian itu, kemudian keaktifan kalian itu 60%. Kemudian 20%-nya adalah PTS, penilaian tengah semester atau ujian akhir semester, ujian tengah semester. Nah, kemudian yang 20% lagi adalah ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Itu nilai rapot di pengetahuan. Sedangkan nilai rapot untuk keterampilan itu adalah rata-rata dari penugasan-penugasan kalian. Lalu nilai rapot sikap dan sosial, ini karena rinci dan deskripsinya panjang, biasanya tidak dicetak di rapot sementara. Namun isinya atau hasilnya adalah hasil dari pengamatan sosial, pengamatan sikap, perilaku dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran PPKN. Itu Bapak dalam mengambil nilainya seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih. Selamat belajar, nanti kalian silakan, pokoknya tetap semangat, tetap protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena walaupun daring, kalian juga harus atau punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi silakan mempersungguh dalam belajarnya. Jangan banyak mainnya, jangan banyak ngegamenya. Imbangkan minimal. Membantu orang tua di rumah juga ikut belajar. Jadi kalian nanti suatu saat tidak akan menyesal, tidak akan
getuni lagi lah dulu ketika masih belajar di SMP, nggak beneran, nggak serius, sehingga nggak dapat apa-apa. Nah, sebelum Bapak akhiri mungkin nanti ada tugas. Nah, seperti biasa ini, tugas ini Bapak ambil untuk penilaian sikap. Nanti kalian silakan buat video diri yang memuat hafalan sila-sila Pancasila. Ingat ya, hafal, bukan membaca. Kalau nanti kelihatan di videonya ini Bapak lihat membaca, nggak saya nilai, saya suruh ngulang. Videonya diganti. Nah, video dikirim di grup WhatsApp, ya, di WhatsApp grup. Durasinya minimal 15 detik, maksimal 25 detik. Jadi jangan di luar itu. Boleh 16, 17, boleh 24, pokoknya 15 detik minimal, 25 detik maksimalnya. Jadi kalian menghafalkan, misalnya nama saya Fitra Wisnu Ilhami, Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu maksimalnya 25 detik, minimal 15 detik. Nah, itu saya nilai juga dari hafalannya, juga dari sikapnya. Bagaimana mungkin bajunya ketika menghadap video, seragaman enggak. Nah, bebas ya, bebas, yang penting sopan apa enggak, apa cuma kaos oblong atau malah enggak pakai baju. Nah, itu nanti masuk dalam penilaian sikap. Jadi tetap semangat walaupun ini pandemi. Banyak kekurangan dari awal sampai akhir tadi. Yang jelas Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalian yang belajar di rumah, jika tahu temannya, teman akrabnya, mungkin teman mainnya, teman mengajinya, teman nongkrongnya, teman di grup lain selain pelajaran, nah itu yang kira-kira tidak aktif, tidak tahu, kalian kasih tahu. Jadi biar pembelajaran ini semuanya paham, semuanya tahu, semuanya bisa mengikuti. Ya, mungkin alhamdulillah itu saja. Mungkin dari Bapak banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.